Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu teman-teman yang mau ikut PPPK tahun 2022 sudah muncul, yaitu tentang mekanisme seleksi bagi guru PPPK tahun 2022. Apalagi bagi yang kemarin sudah lolos PG dan ternyata tahap 3 belum ada kejelasan. Nah, seperti apa lebih lengkapnya? Nah, kita simak saja. Oke, di sini bahan yang kita pakai dari hasil rapat sosialisasi tentang Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 yang mengatur tentang seleksi PPPK. Nah, sebelum ke sana, ini dipaparkan dalam rapat kemarin, kita bisa lihat di sini ya. Di tahun 2021 formasinya sekitar 506 ribuan. Kemudian yang lulus dan dapat formasi sekitar 293 ribuan. Di mana pelamarnya hampir 900-an. Sehingga masih banyak juga yang belum lulus dan juga belum mendapatkan formasi. Nah, terus di sini yang mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimana yang belum dapat formasi. Nah, sedangkan di sisa formasi di tahun 2021 itu masih ada 200 ribu yang sekilas. Nah, ini bisa untuk menampung yang lulus namun belum dapat formasi. Tapi apakah semudah itu? Nah, ada yang menarik ternyata ini ya, di tahun kemarin 2021 sekian persen yang lolos itu dari swasta hampir 41%. Ya, jadi dari 223 ini sudah yang lolos dari swasta sekitar 41.619. Ya, sebenarnya sekitar 14% ya, lebih banyak dari negeri. Nah, ini yang di model kemarin. Nah, yang sekarang ternyata peraturannya berubah, di mana guru dari swasta ataupun dari PPG, nah ternyata tidak seperti kemarin, yang artinya peluangnya semakin kecil. Nah, seperti ini tahapannya. Jadi formasi tahun ini itu jumlah dari sisa 2021 dan formasi yang diusulkan pada tahun 2002. Ternyata total keseluruhan baru 300-an ribu formasi. Padahal total kebutuhan formasi tadi 900 ribu. Jadi masih banyak kekurangan formasi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar hal ini tidak lain dikarenakan penggajian PPPK itu menggunakan anggaran dari Pemda masing-masing. Inilah yang beberapa Pemda itu berpikir ulang ketika membuka formasi sebanyak-banyaknya. Sehingga ya harap maklum, formasi di tahun 2022 hanya 300 ribuan yang kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ternyata semakin mengecil dari 500 menjadi 300-an. Ya, sekilas memang untuk yang lolos dan belum dapat formasi hanya 193 ribu, otomatis sepertinya bisa. Namun belum tentu, karena nanti dilihat di tiap kabupatennya masing-masing formasinya cukup atau tidak. Nah, mekanismenya, ini gambarannya sudah dibuat secara lengkap bagaimana petanya, dan kebanyakan ada beberapa daerah yang sangat aman di mana formasi lebih besar dibandingkan guru yang lulus passing grade. Nah, kita bisa lihat seperti di Maluku. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang dari sana agak-agak tenang ya. Nah, tapi kalau kita lihat di Jawa, khususnya di tempat saya di Jawa Tengah, itu malah tidak ada yang hijau, adanya kuning, merah ya. Sehingga menggambarkan di mana
ya secara formasinya itu sedikit lebih besar, atau mungkin malah formasinya semakin kecil, sehingga ini bagi yang sudah lulus passing grade ya, 193.000 ini pun belum mesti langsung aman, masih tetap harus ya dikuatkan doanya, karena ketika disetelkan di tiap kabupaten bisa jadi ada formasi tertentu yang sudah tidak cukup. Nah, dan secara keseluruhan kalau kita cermati ya hanya ada yang merah, ada yang hijau, dan juga banyak juga yang sangat tidak aman. Artinya formasinya itu lebih kecil dibandingkan kemudian yang sudah lulus passing grade. Hampir 181 instansi. Ini terbanyak dibandingkan yang formasinya jauh lebih besar. Ya, jadi teman-teman yang sudah lulus dan passing grade tetap harus dikuatkan doanya, karena memang justru ini lebih harap-harap cemas karena tidak mudah seleksi kembali. Gitu. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi teman-teman yang sudah lulus passing grade, nah nanti tinggal memilih saja, diusahakan di tempat teman-teman mengajar atau di formasi yang ada atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi ini ya untuk yang passing grade. Sekilas memang secara jumlah ini masih cukup, tapi ketika didetailkan lagi di tiap kabupaten, ini masih belum tentu. Bisa jadi di kabupaten A itu formasi guru kelas mungkin ada 500, tapi ternyata yang sudah lolos mungkin bisa jadi lebih dari 500. Nah, kemudian setelah itu formasinya terpenuhi semua dan masih ada sisa, di sini nanti teman-teman yang dari THK 2 dan juga guru luar negeri juga tidak perlu tes. Jadi seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogi sosial dan kepribadian yang dimana nanti yang menentukan dari pusat. Jadi ini juga tinggal penempatan. Sekali lagi jika masih tersedia formasi. Karena tadi bisa dilihat ada beberapa daerah yang formasinya ternyata lebih kecil dibandingkan yang lolos dan belum dapat formasi. Nah, yang ini sudah kesempatannya lebih kecil kembali, justru yaitu lulusan PPG dan honorer swasta. Jadi yang tadi dari kebutuhan formasi saja semakin mengecil, apalagi ini di paling akhir. Ya, dan khusus dari lulusan PPG, kemudian honorer swasta dan juga honorer negeri yang lebih dari 3 tahun dan ternyata tidak podik harus mengikuti seleksi sebagaimana yang berlaku di tahun 2021. Ya, jadi harap maklum bagi yang model yang ketiga ini, bisa jadi formasinya ada, bisa jadi sudah habis dipakai di yang 1 dan 2. Nah, tapi kalaupun sudah menjadi rezekinya tidak akan tertukar, tetap disiapkan doanya dan juga belajarnya. Nah, mekanisme penempatannya, ini tadi bagi yang sudah passing grade, jadi nanti berdasarkan kebutuhan dan juga kuota yang tersedia di daerah tanpa ujian. Jadi hanya tinggal milih saja. Kemudian ditempatkan di tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan ke satuan yang membutuhkan. Nah, semoga saja kita kuatkan doanya mendapatkan lokasi-lokasi yang mudah terjangkau, ya, tidak terlalu jauh yang membutuhkan perjalanan berjam-jam, atau lagi sampai beda provinsi atau beda kabupaten, tambah nanti masalah baru, ya. Kemudian penempatan, urut-urutannya dari THK, kemudian honor negeri, PPG, baru honorer swasta. Nah, ini sekali lagi yang honorer swasta ya hanya bisa berdoa, karena juga di
bagian paling belakang. Berbeda dengan kemarin yang 2021 yang pernah saya ikuti, ya walaupun tesnya di gelombang 2 atau tahap 2 masih memiliki kesempatan yang sama kan modelnya dengan tes. Tapi dengan penempatan seperti ini, ya semakin kecil peluangnya. Yang terakhir, yang keempat, masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun. Jadi berdasarkan nilai, setelah tadi berdasarkan dari kategori pelamarnya, ini berdasarkan nilai. Yang pertama nilai teknis, kalau nanti masih sama manajerial, dan wawancara, dan terakhir berdasarkan usia. Nah, ini untuk mekanisme penempatannya. Dan mekanisme seleksi, nah ini yang bagi yang seleksi yang tanpa perlu tes. Jadi yang dengan tes ini sama dengan kemarin, ada kompetensi, kemudian untuk yang tanpa tes. Nah, ini ada pemeriksaan latar belakang, pernah perundungan atau kekerasan sosial, seksual, atau penyalahgunaan narkotika, dan juga masalah intoleransi. Kemudian untuk yang lama seleksi kualifikasi tahap 2, nah ini masih kalau tersedia masih informasinya. Nah ini sama dengan tahun 2021 kemarin, di mana ada tes 3 model: kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Ya seperti ini seleksi ASN untuk tahun 2022 khususnya PPPK guru. Tentu sebuah peraturan tidak mesti bisa menyenangkan semua orang, semua pihak. Nah, yang bisa kita lakukan baik sebagai peserta yang mungkin belum lolos passing grade dari swasta atau dari manapun, ya hanya bisa mengikuti sambil berusaha dan berdoa sebaik mungkin. Karena kalau sudah menjadi rezekinya tidak akan tertukar. Kalau sudah menjadinya sudah tertakar sesuai porsinya masing-masing. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.